Nanti gigi susuk ngikutin kan, sama ya. Cuman ukurannya yang kecil, bedanya itu. Yang pertama yang rahang atas, dan kita bagi rahang atas dan rahang bawah. Rahang atas ini ada dibagi berapa kemarin? 1, 2, 3, 4. 4 biji tang. Tambah paling sisa akar. Ya. Yang pertama apa? Yang paling tengah anterior atas. Taring sampai taring. Kadang mereka bilang E3. E1, E2, E3. Kiri kanan. Itu sama tangnya. Tangnya bentuknya lurus. Backnya terbuka. Lurus terbuka. Itu untuk mencabut 1, 2, 3. Ini beda, ada beda dikit antara yang tang ini dengan tang ini. Bedanya di mana? Backnya. Ada yang terbuka, ada yang tertutup. Sama-sama tang bentuknya lurus, tapi penggunaannya berbeda. Yang ini diambil untuk mahkota, yang ini untuk ngambil sisa akar. Tetapi kalau yang banyak duit, banyak modalnya, ini kadang-kadang ada beberapa biji, 2 gitu ya. Ukuran ini yang besar, ini agak besar, tapi ada yang ini yang tipis. Ininya kecil dikit kepalanya ini. Jadi lebih ramping anunya apa? Ukurannya ini lebih ramping. Kenapa itu memilih ini yang ada yang lebih ramping? Kayak gini. I2-nya kecil. Kamu? I2-nya kan I1-nya gede banget nih. Kayak kapak gitu. Kadang-kadang kapak gitu. Oh iya. I2-nya kecil. Nah, ini kan hampir sama. Yang ini kan I1, I2 hampir sama, nggak masalah. Punya kamu? Kalau saya ganal, dua-duanya. Kita keluar lagi I2-nya. Kalau dia kebanyakan giginya, tempatnya kejauh. Karma. Malah punya kamu tuh sudah kayak orang bikin apa? Gigi kelinci. Iya. Di apa namanya? Dipanjangi. Pakai veneer gitu. Gigi orang di veneer, panjang giginya. Nah, jadi itu yang memikirkan mencabut supaya jangan kena gigi tetangga. Kalau ini gak besar-besar gak masalah. Kalau I2-nya kecil, ini bisa nyangkut. Waktu menggoyang I2, I1 atau gigi taringnya kena kepala tang, nyangkut di orang banjar. Nyangkut waktu menggoyang karena tangga lebih besar daripada giginya. Jadi mungkin orang beberapa biji menyiapkan ini. Kalau kita memilih, pilih yang satu besar, yang satunya lebih kecil. Maksudnya lebih ramping. Yang ini tadi sisa akar. Mbak sini ada yang mau tanya dulu? Ada yang mau nanya dulu nggak? Kalau kita ambil coba tang yang sudah dibuka, yang di situ ada nggak bedanya? Kita ambil dia. Ini. Ambil aja dulu beberapa. Udah kah? Di atas. PDF yang lama. Yang di dalam. Enggak ya. Itu yang terbuka tuh. Iya. Yang lurus aja, ambil aja yang lurus. Yang ininya lurus. Itu tanggal lain lurus. Lurus. Iya. Sama ini. Sama. Karena lebih gemuk ya. Ya kan? Daripada ini lebih gemuk ini kan? Coba lihat. Handle-nya aja agak nih. Lebih lebar. Nah,
Kelihatan kan? Digandeng. Ini lebih kurus daripada ini. Ini lebih gendutan lagi gitu. Jadi ada yang lebih kurus daripada ini sebenarnya, ya, untuk yang mencabut I2. Lanjut. Ini yang I1, 2 dan 3. Yang punya sini. Kemudian bergeser ke kiri atau ke kanan. Ada 4 dan 5. 4 dan 5 untuk rahang atas tidak bisa yang pakai yang lurus. Karena dia ada di sudut mulut. Harus bentuknya huruf S. Bentuknya huruf S, backnya ini terbuka, tidak ada namanya bifurkasi. Hanya setengah lingkaran. Berarti ini untuk mencabut si Sakarta mahkota. Mahkota. Gigi 4 dan gigi 5. Tapi kalau mau nukar memilih jangan yang keras ini. Ini juga buka. Ada kayak nyangkut-nyangkut. Oh iya. Kalau ini kan masih mending gitu ya. Nah ini, yang nyaman. Kayaknya ini masih ada serutnya. Beda kan rasanya kan? Membukanya. Saya membuka tangan langsung kayak ini dulu. Harus punya tenaga. Ada yang mau tanya dulu? Yang premolar. Masih baru. Kemudian ini 4 dan 5 ya. Okay. Kiri kanan sama. Karena tidak ada ininya bifurkasi. Jadi bisa kiri bisa kanan atas. Pak ini bisa nggak untuk M? Enggak, harusnya. Bisa tapi patah giginya. Kalau kecabut giginya. Patahnya ada. Kemudian kalau yang 6, 7 6, 7. Pertama bentuknya huruf S. Kemudian ada bifurkasi. Bifurkasinya ini pegangnya kayak gini, wajib. Nggak ada yang kayak gini cabut. Kalau yang kayak gini cabutnya patah giginya. Tapi cabut giginya. Ini sudah berapa puluh tahun orang mendesain tang ini supaya ergonomis tuh. Kalau kayak gini kita pakai malah patah giginya kalau kecabut. Kalau enggak gigi tetangganya kena sini, goyang gigi tetangganya. Cabut 6, 5-nya goyang. Bonus 1 jadi. Cabut 1 bonus 1. Karena satunya goyang. Jadi wajibnya kayak gini, ya. Kayak gini. Kalau kita pegang kayak gini, ininya tadi apa namanya? Bifurkasinya berada di tangan kanan, berarti untuk kiri atas pasien. Jadi ininya kalau di tangan kanan kita, berarti kiri atas pasien. Contoh, ini kan kiri pasien, ya. Cabut atas yang kiri ya. Paham nggak? Hah? Kalau yang kanan berarti di kiri. Kebalikannya. Bifurkasinya di kiri. Tangnya beda. Berarti kalau misalnya ada bifurkasi di tangnya tuh berarti beda. Kanan kirinya kan. Yang 67 berbeda antara kiri dan kanan. Yang ini tadi sama. Ya. 1 2 3 sama, 4 5 sama, kiri kanan 6 7 kiri kanan beda. Molar 1 2. Maka bapak pertama tadi ini ada di sebelah
Kanan. Berarti di kiri. Berarti Di untuk kiri. atas. Kiri atas. Ini untuk kiri atas. Oh. Ya. Yang sebijinya apa namanya? Bentuknya sama. Tapi ini kan di kanan, ini di kiri. Kan tangan kiri Bapak nih, tangan kiri Bapak. Kalau berada di tangan kiri Bapak, berarti untuk mencabut kanan atas, kanan pasien atas. Jadi kalau ini sebelah yang atas. Hidung. Paham? Paham. Itu aja kuncinya. Hanya ini yang menentukan. Kalau kita pegang kayak gini, berada di tangan kiri, berarti untuk kanan pasien. Kalau yang ini berada di tangan kanan, sebelah kanan tangan saya, berarti kiri pasien. Kebalikannya. Karena berlawanan. Kita berhadapan kan dengan pasien. Kita cabut atas dari depan, kanan depan. Jadi kadang-kadang cabut dari belakang kayak gini kan. Atas cabut atas kayak gini kan. Jadi berada di depan kanan. Berhadapan. Tapi karena itu kursi di kanan depan pasien. Kalau yang kidal, nah saya nggak mengajarkan yang kidal. Terserahnya di mana posisinya yang bisa nih. Mas ini ada yang mau tanya dulu? Enam, tujuh. Cara megangnya sama Kak? Megangnya sama. Ini sama. Megangnya gini. Nggak ada balik kayak gini. Kalau balik kayak gini Bapak lempar. Ya, megangnya gini. Kalau ini narik Ininya tarik ke apa? Kepala kebuka. Kanan kiri. Iya. Kanan kiri. Sama dengan yang premolar. Sudah pegang kuat di leher gigi, tarik kebuka, palata, tarik buka, palata, sampai 4-5 kali, udah goyang baru tarik. Kalau tarik langsung. Gak bisa tarik langsung. Enak banget kalau tarik langsung. Apalagi yang ini. Ini paling berat cabutnya. Masalahnya apa? Akarnya 3. Bukanya 2, misialista, palatal 1. ini untuk molar 1, 2. 1, 2, 6, 7. 6, 7. Berarti ini bisa untuk molar 3. Molar 3 itu berbeda. Khusus satu Makanya ini tahun. 6, 7. Karena molar 3 itu paling ujung belakang. Ada yang kayak ke dalam banget gitu. Masanya kalau kita paksakan pakai ini bisa nyangkut di gigi 7. Gigi 8-nya goyang, gigi 7-nya ikut goyang. Makanya didesain orang yang kayak gini. Kenapa bentuknya kayak gini? Tidak ada bifurkasinya. Yang 8 ini. Karena M3 itu kadang-kadang membulat bentuknya. Mahkotanya membulat, tidak ada bifurkasi tidak ada bifurkasinya. Kemudian akarnya juga membulat. Tapi ada juga yang akarnya normal tuh ada. Tapi kebanyakan membulat. Sehingga dibentuklah kayak gini. Supaya ini tidak menyangkut di gigi 7. Pada menyentuh gigi 7 ininya. Jadi masih bisa lewat gitu. Dan bisa mengambil yang gigi yang agak ke dalam. Ada orang mukanya mulutnya kecil gitu, giginya di belakang, wah susah banget liatinnya. Kayak kaca mulut baru kelihatan. Itu mengambil pakai tangan susah banget. Kadang agak di pasar dibuka mulutnya lebar-lebar. Ada lagi yang mau tanya tadi 8-nya? Tentang 8. Kenapa gigi 8 pakai tang ini? Tadi apa alasannya? Gigi 8 tadi pakai tang ini berbeda dengan gigi 6, 7. Kenapa alasannya?
Karena di yang paling belakang. Paling belakang. Kedua, Supaya gigi sebelahnya nggak ikut goyang. nggak kena tang. 4, 3. Apa tadi? Akarnya bulat. Akarnya Bulat. kadang menjadi satu atau membulat. Nggak ada Ya. bifurkasinya. Tidak ada bifurkasinya. Apalagi Habis itu mahkotanya membulat ya. mahkotanya membulat, tidak ada bifurkasi. Lanjut. Apalagi Udah. tambahannya? Apa ya? Sudah. Sudah. Posisinya jauh di belakang. Sudah. Ini kayaknya Yang belakang tadi. sini ada lebih dikit ya. Panjang. Untuk cara pegangnya sama kan? Sama. Berarti yang ini bisa untuk sisi sebelah kanan sama kiri. Sama. Itu atas bawah sama aja kok patangnya. Semua atas. Bapak Masih mah atas. ngajari atasnya aja. Masih atas. Ke bawah bisa dan. Ya kan? Baru ngajari atasnya aja kan, baru gigi atas. Makanya Bapak ajarkan ini. Ini bawah beda lagi. Nah, ini sudah Bapak ini kan kemarin siapa yang datang ke tempat Bapak? Ini sama 2. Ini 1 tang, ini 2 tang, ini 3, 4. 4. Kemudian ada sisa akar. Sakar. Jadi ada 4 tang. 4 itu artinya 4 macam. Ini 1, Untuk anterior. ya. Lagi. Untuk 2, Untuk ya. premolar. Ini 3, Ini. pasang. Ini 4. Baru ini sisa akar, ini dan ini. Sisa akar postal kah? Hmm? Itu yang satunya sisa akar untuk posterior kah, Pak? Boleh juga anterior, boleh juga. Oh, boleh. Tergantung nyamannya yang mana. Kalau Bapak pakai anterior, kalau sisa akar ini karena rapat, nyaman pakai ini menjepitnya, pakai yang ini, ngambilnya. Kelihatan sih. Iya, Cuma I1, tanganku aja. I2 gitu ya. Pakai yang ini. Tapi yang ini bisa premolar M1. Tapi kalau yang M1 karena akarnya 3, pakai ini harus dipisah dulu akarnya. Sebuting-sebuting. 3 akar itu dipisah sebuting-sebuting. Kalau belum terpisah ya dipisah. Cara misahnya bisa dengan pahat. Tapi bahari kada pakai pahat. Sekarang pakai bor. Dibor dulu dipisahkan. Misalnya akarnya akarnya itu kan bisa kayak gini dah palatalnya. Ini palatal, ini misia, ini misia, ini distal. Supaya ini terpisah, ini belah 2 dulu. Baru di sini dibelah lagi. Pakai aja nih bor. Kalau sudah ini belah, Bapak belah 2 dulu ininya. Menggunakan band, masukkan band ini. Didorong dengan band, ini belah 2. Ini apa yang mana yang goyang itu yang kita keluarkan duluan. Apa ini apa yang di depan. Kalau ini sudah goyang, ini kita goyang dari sini di depan ini masukkan band. Dimasukkan. Dia apa di celah ini dimasukkan. Ini yang mana yang goyang duluan, apa yang misia, apa yang distal. Ya, jadi kalau udah keluar satu itu nyaman. Misalnya udah keluar misialnya, distalnya tinggal di sini, di sisi sininya, dorong yang ke kosong. Baru tuh bisa goyang, baru bisa diambil. Kalau sudah goyang baru diambil pakai ini. Gak bisa ambil langsung ini langsung ketiga sisa akar, gak bisa. Itu karena kuat banget dia tiga akar itu paling kuat. Makanya batu aja pecah. Ada kan punya batu? Pernah? Di nasi? Bukan punya batu bahasa, punya batu. Tapi di nasi.
Kadang di tempe juga ada. Karena waktu panen kedelai mungkin jemurnya itu masuk batu kerikil. Udah yang atas ada yang mau tanya dulu? Jadi saya ulang, ini gigi anterior atas, ya. Kemudian ini yang 45, ini 67, ini 8. Ini 67, kiri dan kanan berbeda, tergantung posisi bifurkasinya. Yang di kanan untuk kiri atas, yang di kiri untuk kanan atas. Sedangkan yang ini adalah untuk mengambil sisa akar yang tertutup. Yang ini pada umumnya dibagi untuk gigi anterior, yang ini untuk posterior. Tetapi kalau akarnya tidak terpisah, belum bisa pakai ini. Harus dipisahkan dulu. Yuk, ada yang mau tanya dulu? Yang atas. Gak ada. Berarti Bapak anggap sudah paham. Kemudian yang rahang bawah. Rahang bawah semalam 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8. 8-nya nggak ada. Tadi yang kamu pegang sana tadi ada yang untuk 8 bawah. Yang lurus kayaknya kamu bilang lurus tadi. Salah tadi. Ini coba deh. Itu atas. Datangnya Ya. Kita yang 1, 2, 3. Rahang bawah. 1, 2, 3 itu pada umumnya menggunakan gigi yang bawah tuh mirip paruh burung. Burung apa namanya? Ada burung beo, ada burung kakatua. Ada kalau di kandang burung serindit, ada yang kakatua nggak ada di kandang. Dari luar. Burung beo nggak ada juga. Apalagi burung apa lagi? Yang paruhnya mirip-mirip gitu. kurang tahu. Taunya Bapak di kandang itu zaman Bapak kecil serindit sampai jinak serindit Bapak dulu. Dilepas berapa hari di muka rumah aja dia tinggal. Dikasih makan datang lagi. Karena Bapak malas sudah ngasih makan gitu. Bapak lepas aja. Tapi kalau kasih makan di kurungannya datang ya. Kalau yang bawah paruh burung. Jadi nggak ada lagi yang cerita lurus S, nggak ada lagi. Ya. Kalau lurus dan S itu lagi atas. Kalau yang gigi anterior rahang bawah pada umumnya ininya sudutnya 90 derajat. Backnya terbuka. Berarti untuk Mahkota. Kalau backnya tertutup kayak gini, Terus sisa akar. kelihatan tertutupnya. Beda dengan ini. Nah, beda kan? Iya. Sama-sama paruhnya sudutnya 90 derajat. Maksud 90 derajat ini kayak garis lurus, ini Belok. siku 90 derajat. Ini digunakan gigi anterior rahang bawah. Yang mahkota yang pakai ini. Yang terbuka. Kalau yang terbuka tertutup berarti Sisa untuk akar. Ini sebenarnya bisa 1, 2, 3, 4 Oh, sebenarnya. sampai Tetapi banyak yang nganjurkan yang 3, 4-nya pakai yang kayak gini. Bedanya apa?
ininya sudutnya lebih dari 90, sudut tumpul. Kalau 90 itu kan siku gitu ya. Ini siku 90 derajat. Ini agak terbuka dikit gitu ya. Kalau anu kayak gini. Lurus. Yang ini dianjurkan untuk mencabut 4 dan 5. Karena kalau yang pakai yang ini mukanya kan ke samping nih. Kan dari depan cabutnya, ini dari depan. Ya. Kalau yang sebelah sini depan, kalau sini di belakang. Jadi kalau kanan tuh ke belakang nyabutannya. Jadi tangannya kayak gini. Dipeluk. Ini jari ini ke labial, bagian bukal, ini ke lingual. Menahan gusinya. Supaya waktu ditarik gusinya jangan blek kebuka. Jadi difiksasi menahan. Jadi kalau yang 4, 5 kanan bawah dari belakang. Kasihnya ditidurkan agak miring supaya kita bisa kayak memeluk ininya. Tapi bukan dipeluk di gini, salah, di atas ini. Tapi ininya meningkat. Karena tangan bapak ini sudah asam uratnya tinggi, ya tapi lama main. Tapi kalau yang bawah sebelah kiri dari muka, ini bisa kayak gini, bisa kayak gini. Tapi yang bisa menjepit yang kayak gini jadinya. Ini di dagu, bawah dagu sini. Nah, dagunya supaya jangan ikut goyang-goyang. Ya, jadi ini ditahan kusinya, dagunya ditahan supaya jangan ikut. Giginya aja yang bergerak, bukan dagu-dagunya. Kepala-kepalanya goyang-goyang. Ya, kalau ditahan itunya ya ikut goyang kepala. Jadi ini menahan bagian bukal, yang ini bagian lingual. Tadi kan ini labial nih, atau bukalnya. Ini yang lingualnya karena di setengah lingkaran kayak gini. Tapi kalau yang bawah kayak gini, yang kiri bawah, rambutnya dari sini. Tarik ke bukal, lingual, bukal. Tapi kalau sudah goyang kadang-kadang dikombinasi gitu. Kayak ini rotasi dikit, ada rotasi dikit. Itu seni mengeluarkan. Jadi ada perbedaan dikit antara yang anterior dengan premolar. Tapi ada juga orang yang pakai sebuting nih aja. 1, 2, 3, 4 sebuting nih bang, bisa tak? Kadang-kadang lengkap tangnya. Tapi kalau ada lebih bagus pakai ini supaya jangan buka mulutnya tidak terlampau lebar. Karena kan di samping ini kan ditarik ke sini, pipinya nih, bibirnya dirabit kayak gini gitu. Ditarik ke gitu. Dibuka. Ya, ditarik ke samping supaya ini di depan P1, P2 nya. Yuk, ada yang mau tanya dulu? 1, 2, 3. Kalau 1, 2, 3 gampang aja gigi depan. Nah, sudah ini masukin di labia, dimasukin lingual, dagunya ditahan. Kalau gigi depan tadi langsung aja ke labia. Ke depan. Bukan depan. Ke bibir. 1, 2, 3, 4, 5 itu banyak ke arah labial atau bukal. Tapi gigi 6, 7, 8 ke arah palatal. Ke arah lingual lebih banyak gerakannya. Kenapa? Anatomi kemarin lihat nggak rahang kemarin? Ingat nggak Bapak jelaskan bahwa itu tidak bisa diinfiltrasi? Karena apa tulangnya? Tulangnya apa kemarin? Tulang rahang bawah yang hanya diinfiltrasi bisa anteriornya aja. P1, P2, 50-50 keberhasilan dengan infiltrasi. Masih ingat nggak? Masih ingat ya. Kayak mana sih pasti di kelas? Atau di kelas lain Bapak nggak ngajar? Di bagian pencabutan mungkin belum. Kayaknya PPAK, bukan PPAK lagi.
Di pencabutan ya Bapak ngajar itu. Kenapa gerakannya? Kan sekalian bukan hanya memilih tang, tapi pada saat mencabut, kenapa gerakannya itu ke arah lingual dianjurkan? Karena pada bagian bukal itu tulangnya tebel banget. Sedangkan kita menggoyang gigi itu kan ke arah mana yang agak kosong tulangnya. Kalau depan atau 1, 2, 3 arah labial enteng aja. Karena lebay dan lingua tulang anterior itu lebih sama, kurang lebih sama. 45 mulai keras bagian bukalnya. Tapi sama bukal dan lingualnya sama aja di ini kan goyang. Tapi yang M1, M2, M3 itu kalau ke arah bukal nggak bisa menggoyang, nggak bisa banyak gerakannya. Yang lebih banyak ke arah lingual. Ya. Itu aja nanti diingat waktu cabut giginya. Tadi ada I1, I2, canines, P1, P2. Sudah ya? Yang mahkota. Kemudian yang M1 dan M2, tang kiri kanan sama, bentuknya mirip-mirip dengan ini tadi. Ini ada bifurkasinya bukal dan lingual. Beda dengan yang atas, karena akarnya 2. Kalau yang atas tadi kan 3. Yang ada bifurkasinya menancap di sini, di bukalnya. Yang atas. Yang palatalnya nggak bisa, karena membulat sininya. Makanya atas sebutin aja. Karena ada 3 akar. 3 akar palatal, akar mesial, akar distal. Distal bukal. Nah ini akar palatalnya nggak bisa pakai bifurkasi. Tapi yang arah bawah kan kayak gini akarnya. Bisa di bukal, bisa di lingual. Jadi yang ini nancap di lingual, ini nancap di bukal. Kalau kita cabut kanan bawah. Yang ini di bagian bukal, yang ini di arah lidah. Tetapi pada saat saya cabut yang sebelah kirinya, yang ini di lingual, yang ini di bukal, kebalikannya. 6, 7 kiri bawah. Jadi kayak gini, kalau ini kayak gini, masukkan tangan ini sampai leher akar gigi. Sebaiknya bukan sebaiknya, gusinya dilepas dengan sundel. Dikelilingi dengan sundel dulu. Jadi lepas gusinya itu, kita jangan ini menjepit gusi, kalau enggak rapit gusinya. Kalau kejepit ujung ini kan tajam nih. Kejepit gusinya kamu gapit itunya. Kamu tarik ke bukal, ke lingual. Kita cabut giginya, gusinya rabit. Kayak ada belah ujung sininya. Nah ini yang bisa pendarahan. Karena gusinya dilukai secara paksa. Ini kan paksa nih, roda paksa jadinya. Karena benda yang tumpul hitungannya. Udah gapit ya rabit aja gusinya dengan ujung tajamnya gini. Tapi ini kan masuk benda yang tumpul jadinya melukainya ya. Karena ujungnya tidak tajam kayak pisau. Berarti ini pegangnya kayak ini Kak? Jadi ini 6, 7 ya. Gigi 6, 7. Tapi kalau bisa ke 8 pakai ini, pakai aja nggak apa-apa. Bisa 8-nya masih bisa kamu mengambil gigi 8 pakai ini. Ambil aja pakai ini. 8-nya. Tapi sering kita 8 kita lihat orang pakai band dia mengeluarkannya. Nggak pakai tang. Udah pakai band aja. Ya karena dibuka, tulang alveolarnya dibuka. Gusinya dibuka, dibelah dulu pakai scalpel, tulangnya dibebaskan, kemudian dioperasi. Ya, operasi kecil. Dilangi-langi. Yang kelainan. Karena langi-langinya dibuka dulu. Kalau masih tertutup dilangi-langit,
cuman cuilnya aja, ujungnya aja di langit-langit. Langit-langitnya dibuka dulu. Bahkan langit-langitnya Bapak pernah yang Bapak ikutin, karena gigi taring orang kebalik. Kebalik maksudnya yang mahkotanya ke atas, ujung akarnya ke bawah. Tapi di dalam rahang, nggak ada di luar. Jadi dia ngeluh sakit di daerah sini. E2 langsung ke P1, kaninesnya nggak ada. Setelah di ronsen, posisi kanines tuh di belakang, di langit-langit, di dalam. Tapi mahkotanya 4 ke atas, ujung akarnya ke arah bawah, ke arah gusi. Sehingga langit-langitnya dibuka dulu, langit-langitnya separuh diturunkan, plak diturunkan, dibolongi langit-langitnya, kelilingan giginya dibolongin dulu, baru bisa narik akar giginya. Tapi itu bedah mulut sudah yang ngerjakan. Dokter gigi dari Banda Aceh dulu pada saat dia ngambil spesialis bedah mulut. Pas saya masuk gitu, ya sebagai dental assistant. Kemudian bisa masuk ngobrol sama beliau. Beliau pada saat ngambil dokter giginya sama-sama Dokter Yasna yang sekarang di Matapura, Dokter Gigi Yasna. Itu dulunya mengajar di SPRG. Nah, yang dari Banda Aceh tadi dia masuk polisi, tapi setelah itu dia masuk ngambil spesialis bedah mulut, dikirim dari Aceh. Jadi kita enak ngobrolnya. Oh, di Banjarmasin teman saya ada Dokter Yasna. Oh iya dok, itu teman kita di kantor gitu kan. Nah, jadi nyambung gitu, penghubung pembicaraan. Berarti dokter udah lama juga lulusnya S1-nya bilang. Iya, saya ikut wajib militer kan? Wajib militer. Saya masuk di kepolisian. Apa namanya? Perwira itu apa? Bukan jalur akpol, saya lupa namanya. Kalau akpol kan dari SMA. SSIP. Yang lewat sarjana. Sarjana ilmu. Iya. SEP itu pemerintahan. Enggak, ya. Jalur polisi. Kan polisi. Yang lewat sarjana. Sarjana. Itu dari sarjana ngambil kepolisian. Perwira pangkatnya. Letnan 1 ya. Letnan 1, Letnan 2. Malah Bapak kada hafal pangkat kepolisian. Ada yang mau tanya dulu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang 8 boleh aja menggunakan tang ini tadi. Kalau bisa Anda menggunakan sampai ke belakang. Tetapi pada kasus tertentu orang nggak bisa buka mulut. Karena apa? Giginya baru tumbuh, belum sempurna, tempatnya nggak cukup, atau mungkin gusinya belum terbuka semua. Karena gusinya tidak terbuka semua, sisa makanan masuk di antara sela-sela gusi yang mulai merekah tadi, mulai terbuka tadi, masuk sisa makanan, tak kebersihin, kurang sikat gigi, kurang kumur-kumur, situ terjadi infeksi sekitar mahkota gigi. Namanya perikoronitis. Peri itu sekitar, koronto mahkota, tis itu radang. Radangan sekitar mahkota yang sedang tumbuh. Nah, sehingga apa akibatnya? Namanya trismus. Trismus. Beda dengan termos es. Termorek beda ya. Trismus itu satu keadaan akibat radang pada yang M3 tadi, orangnya nggak bisa buka mulut yang lebar, terbatas. Karena terbatas buka mulutnya, mau diambil giginya, digoyang dulu pakai band, ngambilnya pakai yang namanya ini tang untuk molar ketiga yang
ngambilnya dari depan. Biasanya ini ada bifurkasinya. Nggak ada ini ya. Kadang ini ada yang bifurkasinya ada di sini diberi. Yang ini namanya tangtrismus. Karena walaupun buka kecil ini masih bisa masuk gitu. Tapi ngambilnya dari muka, dari depan. Bukan kayak gini tadi dari samping. Ya. Kalau itu kan dari samping, yang ini dari samping sini, ini dari samping belakang sini, yang M3-nya. Yang di sini dia dari depan ngambilnya, beda posisinya. Perhatikan yang di bawah beda dengan yang atas. Yang kanan bawah P1, P2, M1, M2, M3 itu kanan belakang. Tetapi yang anterior di depan. Jadi yang kirinya juga di depan pasien. Depan kanan pasien. Yang atas semuanya di depan kanan pasien. Jadi intinya yang di kanan belakang ini 4, 5, 6, 7, 8. Kanan bawah. Operator berada di kanan pasien. Kanan belakang. Kanan belakang. Yang lainnya berada di depan. Karena yang ini ngambilnya dari sini. Dari depan. Ya. Jadi itu posisi pengambilan MT. Sedangkan yang ini tadi ini dari muka. Dari depan kanan. Ngambilnya ini ngambil sudah giginya goyang. Jadi mainnya di sini. Perkuat ininya. Tapi kalau punya bapak nggak bentuk kayak gini, ada di sini ada tajam. Dan ini kayak kecil banget gitu ya, belokannya dikit banget, pelit. Ini gigi yang sudah goyang diambil gitu baru dia keluarkan, bisa. Ya. Jadi ini tang apa tadi? Tangtrismus. Tangtrismus. Digunakan untuk mengambil molar 3 rahang bawah. Baik yang kiri maupun yang kanan. Kanan. Yuk, sampai sini ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya nggak? Kalau nggak ada tanya, bapak hamburkan. Ini tang apa? Cepat, ya? Siap? Siap? Tentang apa? Anterior rahang bawah. Mahkota sisa akar? Mahkota. Ya. Ini tentang rahang bawah. Ini akar. Kenapa jadi sisa? Sisa akar. Kenapa? Karena menyatu. Ya. Kan ada anunya, spot jantungnya. Ya Allah. Ya Allah. Rahang atas. Untuk molar. Kayak pegangnya gimana? Gini. Kiri kanan. Untuk ini apa? Kiri. Kenapa jadi kiri? Karena apa bifurkasinya di kanan. Di kanan, di tangan kanan. Iya, di tangan kanan. Ada lagi? Kada yakin ini? Setelah tahuan kada yakin. Iya, sudah. Cuma itu yang belum tahu. Kenapa jadi kada yakin? Kayak ragu-ragu. Takut salah. Takut salah. Tapi bujurlah Pak, bujurlah. Memastikan pula. Ini tangan atas. Anu. Pegang tangan gimana? Ini Kok megangnya kayak mana megang tangannya kayak gitu? bentar. Pegang kan masih ya? Di rumah tuh kan operator.
Kayak gini, kayak apa sih? Ada nggak bapak megang kayak gitu? Oh kayak gini. Biar bapak terus ada di depan. Ya udah jangan gitu ini. Rang apa jarku tadi? Rahang atas. Untuk cabut apa? Ayo. Lupa bapak. Yang paling aku sudah tahu. Nah, itu tahu aja pak. Ini untuk Yang pasti buka PPT. kadang sudah tahu cuman lebih memastikan. Untuk molar 3 rahang atas pak. Kenapa jadi lebih panjang dari yang lainnya? Karena supaya tidak menyentuh molar 1 dan molar 2 ketika kita melakukan Goyangan. Kenapa kamu ceng-ceng bapak? Sudah orang menjawab kamu ceng-ceng bapak kenapa? Hah? Ada yang nggak pasnya kah? Ulun kada tahu juga itu. ya ini sisakar. Ya, Apa? ini untuk sisakar pak. Zakar apa? Anterior, posterior? Apa teman-teman? Posterior. Dari- Posterior. Oh iya. Itu sakarnya ada pasti sama anterior. Lima, bapak. Rahang 3 atas. Rahang 3 atas. Rahang 3 di mana? Mau coba rahang 3. Molar 3 ini. Masalah aku cabut gigi taring ikam tuh nah. Ayo. Megang tangan gimana? Megang tangannya kebalik. Iya. Bukan. Salah. Nggak bisa kayak gitu. Dibalik. Bawahnya ini. Ini. Ah. Iya. Iya. Nih, Terusin kakak. Ini. tangan apa tadi? Ayo. Tangan apa? Anterior. Tangan apa tadi? Tangan tercabut gigi apa? Bapak tanya. Molar 3 atas. Ya ragu. Molar Kok masih tengok kiri kanan? Kenapa itu kamu bilang molar 3? Panjang itunya aja. Ada bifurkasinya nggak? Karena kan molar 3 yang ke atas tadi bentuknya ada yang membulat. Apa? Udah yakin belum? Kayak kada yakin gitu loh. Masih bisa lilik kawan kiri kanan? Hah? Yakin sudah? Yakin. Nah, ini kada bergerak juga, ini petakun kiri kanan juga. Ini apa? Ini untuk rahang atas, untuk anterior gigi premolar karena bentuknya S. Anteriornya itu yang mengganggu. Untuk gigi 45 rahang atas 45 rahang atas, kiri kanan sama apa beda? sama, Sama. Kenapa jadi sama? karena nggak ada bifurkasi. Karena nggak ada bifurkasi, tidak diperlukan bifurkasi, sehingga kiri kanan Sama. Mahkota sisa apa? Mahkota Mahkota. karena beaknya terbuka. Ya ini. Ayo, huruf S. Atas Mm-mm. untuk molar 1 molar 2.
lembut kanan, molar 1 2 kanan atas. Mana yang kiri, mana yang bifurkasinya mana? Itu di kiri kan? Ini untuk apa nih? Yang bawah gigi apa? Mahkota, gigi berapa aja? Empat, 5 bawah. Kiri kanan beda apa sama? Sama. Kenapa jadi sama? Karena tidak ada bifurkasi. Kalau yang ini banget lah. molar bawah. Molar itu molar berapa aja? Tadi ada rahang 3. Siapa yang ngomong rahang 3 tadi? Molar 1 2, rahang bawah, mahkota. Untuk kiri dan kanan bisa atau tidak bisa? Bisa, kenapa? Tadi kan ada bifurkasinya aja bisa kiri kanan. Ya kalau tadi ada bifurkasinya, tidak ada bifurkasinya bisa kiri kanan enggak? Ini ada bifurkasinya bisa kiri kanan apa enggak? Biar siapa? Biar siapa? Mau adakan bapak? Rekaman ada yang merekam nggak? Ada yang merekam? Ada bapak ngomong M1, M2 beda kiri kanan. Kiri kanan sama enggak apa beda tangnya? Nah, bedanya dengan atas tadi apa? Atas ada 3 akar, kalau bawah cuma 2 akar. Sehingga itu untuk bifurkasi bagian lingual dan bagian bukal. Oh, iya, paham ulun. Soalnya kayak kalau atas itu kan kanan kiri, yang biasanya kan Yuk, yang lain ada pertanyaan lagi? Udah paham, Tang? Pak, Ya. Ini bertanya Pak, cara membukanya tadi bagaimana? bukanya itu kayak kalau keras kayak ini kan keras banget. Harus itu yang jelas. Ada Makanya kalau nukar dicoba-coba kayak gini dulu. Hah? Itu kelemahan online. Bapak kan menganjurkan. Kita mau gambarnya bagus, datangnya barangnya abal-abal. Kalau enggak ini kasih minyak sedikit sini. kayak ini terus kali Iya, yang ini tadi kayak ini loh cara pegangnya. tapi tadi tuh kayak Kalau yang ini kayak gini, ya. Yang bawah kayak gini megangnya. genggam Genggam kayak gini. iya maaf lah kameramennya nak Ya. Jadi ini tangannya di sininya yang kuat. oh iya Ini kayak ini. bunyi banget Kalau yang atas kan kayak gini, ya. Dia pegang kayak gini, ini tarik ke bukal, dorong ke lingual, buka lingual. Bukan lingual, palatal. Bukal, palatal, buka, palatal. Sampai goyang. cara membukanya tuh enggak Bukanya gini buka aja. tutup
Ya ini aja, bisa masuk gigi aja. Tapi kalau sudah kainnya baru. Ya tekan kayak gini udah. Itu kalau kita terlepas hitamnya tuh. Masa terlepas? Kecuali tangannya kamu stroke baru ini apa? Tiba-tiba kalau cabut gigi tangannya kamu stroke aku lemes. Cabut gigi. Jadi bukan digini-giniin, ini digoyang ini. Oh bukan ininya digoyang. Ini digoyang giginya. Ya ayun giginya. Karena kan ini goyang sudah. Ya, jadi Kak tarik ke buka, tarik ke palatal. Palatal. Tapi mungkin atas nggak bisa banyak ke palatal. Ya kan? Kita santuk ini Apa? ke gigi. Kalau behel Pak? Bener pakai behel nggak bisa cabut gigi. Tapi bisa pas tuh ke bawah. Ya risikonya kalau tergatuk ini bisa pacul lemnya. Jadi kalau mau cabut orang yang pakai behel, kalau tak cabut behelnya aku kan dijamin lah. Perbaiki sendirilah. Nah. Cabut apa kan? Ada lagi yang mau? Siapa yang pernah cabut gigi? Gigi berapa? P1, P2 di cabut. Apa Pak? Ada Andre. P1, P2 bawah cabut. Jadi tarik ke belakang. Langit-langit ada Pak dulu. Tapi tuh langit-langit tuh masih dekat sama gigi gitu Pak. Masih ada? Enggak ada lagi sudah dicabut. Udah diambil? Tuh masuk ke langit sini di sini. Ya gigi kelebihan. Di atas. P yang mungkin kelebihan. Atau paramolar atau gigi lebih? Tahu juga Pak. Hah? Itu lengkap nggak? Gigi kamu lengkap nggak sekarang? Kurang. Sebelah sini kan sebelah sini rasanya. Jadi beda. Sebelah sini sebelah sini. Kalau beda jumlahnya bisa diastemanya bisa geser loh. Karena geser ada garis tengah sini lagi. Oh iya. Antara gigi ininya kegeser ke sebelah gitu. Renggang. Karena rahang ulun tuh kecil. Sebenarnya Giginya banyak. Ya, kurang. Ini ada yang mau tanya dulu belum kita lanjutkan ke rahang bawah. Yang tang atas sudah, tang permanen udah paham ya? Ya. Jangan sampai tadi tang apa tadi? Hah? Molar berapa? Molar banyak, atas bawah. Gigi susu, gigi permanen. Selesai nggak ada molar. Molar ada, premolar yang nggak ada gigi permanen. Molar ada. Jadi molar 1, molar 2 permanen rahang atas sebelah kiri. Molar 1 permanen rahang atas sebelah kanan. Ya harus lengkap menyebutkannya. Kalau molar permanen atas, molarnya ada 1, 2, 3 ya, jadi 1, 2, 3. Kemudian yang untuk yang gigi susu sebenarnya tidak jauh berbeda dengan gigi permanen. Kalau sudah memahami gigi permanen, gigi susu pun saya tanya, oh ini tang apa? Sudah paham. Wah, takut banget. Contoh, ini tang apa? Tang bawah. Untuk gigi apa? Gigi anterior. Yang ini? Untuk Itu sama kan? Ada itu juga. boleh pegang kawan. Wah, ini untuk sisa akar. Sisa? Akar. Akar. Soalnya tertutup beaknya. Beaknya tertutup. Bikin iya nih. Soalnya kalau ada bifurkasi berarti ada pasta. Ya, kalau itu nggak ada bifurkasinya berarti Ini nggak ada bifurkasi. sisa akar. Sabar. Kayaknya tuh Cuman ini dipegang kayak gini. Ini tertutup, ini terbuka. ini mahkota. Sisa akar. Tang atas sama bawah. Rahang bawah. Gigi anterior posterior. Anterior. Udah gampang kan? Jadi kita mempelajari itu, ini sudah cuman miniaturnya aja.
Kalau tuh mobil-mobilan, ini mobil-mobilan. Nggak bisa kakak yang bikin susu pakai Keganalan. Sejawat yang lain kali. Coba, kamu punya adik nggak? Kamu anak tunggal? anak terakhir Dari 4 bersaudara. ada 4 saudara. Ada laki-laki nggak saudaranya? Ada paling tua. Paling tua. Cuma 1 laki-laki. Satu. Kalau nggak salah ada tadi tuh emang ada yang kaliber itu. Ada pakai ini di patahnya, ada patahannya dalam situ. Di depan-depan aja kalau yang kecil. Saya bingung memikirkan kenapa jadi di patahnya ini untuk apa gitu. Karena dia melihat ini kan pakai Mungkin biar ada kan patah. Nah, Insya Allah pintar banget. nah. Bisa bicara matanya. Patahnya. Kalau sebelah aja patah itu kan anggap aja patah seorang gitu kan. Ini Tapi dua-duanya. kalau kiri kanan dipatah. Lain patah. Bukan terpatah, ini dipatah. Ya. Saking perfectnya nih, nggak saking Ada tujuan tertentu. Ini aja menyulitkan ini aja. Jadi manusia tuh orang sudah meneliti, udah ini gitu, mempelajari keuntungan, kerugian, tapi malah otaknya kayak gini. Kreatif. Kalau bapak itu tuh orang yang perlu dianukan, otaknya itu perlu disadarkan gitu. Disadarkan artinya mungkin dia di luar kesadarannya. Kan ada orang yang berlebihan. Contoh misalnya yang politikus siapa? Garung Rocky Gerung. Oh, Rocky. Oh, itu bahasanya apa? Bahasanya goblok, apa lagi? Dungu bahasanya dungu. Dungu tuh orang yang paling kada berakal. Dungu. Ya kalau bahasa anunya, kalau di psikologi ada debil, imbecile, idiot. Dungu tuh termasuk yang idiot. Idiot. Kalau debil tuh kurang dikit lah. Pintar, masih bisa mandi, bisa makan. Kalau perlu minta duit kawan, rokok. Kalau rokok tuh aku minta 2 lah. Kalau tak pisah kali jalan. Otaknya tuh ada lebih gitu. Sudah minta lawan kawan, di jalan kalau tak pisah belum dipikirkannya, minta 2 bila. Ya kalau? tapi banyak kalau begitu. Hah? Ada yang kayak gitu loh anunya. Kayak sampai gitu nah pikirannya ke situ. Sudah minta rokok lawan kawan, takut tak bisa lawan kawan. Jadi kadang apalagi berinisiatif beli sendiri gitu loh. Ini hidup pengennya hidup orang lain yang nanggung, pengen nyamannya sendiri. Di dalam sini nggak ada mau keluar ya. Pelit. Jadi ada yang strategi. Kalau makan dia berdudi. Misalnya ke warung, orang makanan dulu orang. Dia berdudi. Kan takut membayari kawan dulu. Berdudi itu terakhir aja gitu. Orang makan dulu, nanti kayaknya waktu orang Dia belakangan ya. ke warung. Supaya jangan bayarin kawan. Kalau bisa kawannya yang bayar ya kan. Ada yang ada orang yang ini. Aku ada sebutin lah. Orang membayari punya orang sendiri. Aku ada sebutinnya. Muat bahasanya. Minta bayar ya kan. Apa? Sekalian bayar. Maksudnya otaknya tuh gimana gitu? Padahal dewasanya dia tidak akan nyaman. Karena pikirannya bergantung pada orang lain. Tidak ingin berdiri di atas kaki sendiri.
minta bayari terus. Pola pikirnya tuh udah rusak gitu dari awal. Nah kalau anda sekolah nih kan pengennya berdiri sendiri, nanti mama tuha gitu kan. Kata kalau lagi ngungkusi, aku harus bisa mandiri. Walaupun lakiku nanti bekerja gitu kan, kalau sudah mandiri lebih nyaman. Memang ada beberapa orang yang ini perempuan di rumah aja gitu, prinsipnya. Nikah sama orang kaya di rumah aja. Ya kalau tersedia semua sih gak masalah. Kalau sama anaknya Haji Isam ya gak masalah. Tapi belum tentu nyaman di dalam rumah emas. Kita lanjutkan. Tadi yang rahang bawah dan di rahang bawah ya. Tapi yang rahang bawah ini ada yang bifurkasinya, yang kayak ujungnya ada tajam-tajamnya. Ya ini sebenarnya ini gigi permanen nih, bukan gigi susu. Soalnya ukurannya kayak agak... Ukurannya udah besar, beda. Tapi lebih kecil dari ini. Ada kayak situ tadi. Maaf ya. Rasanya ada tadi. Hanya ukurannya kayak di tengah-tengah gitu. Ya, Bukan, betul. Ini yang atas. yang atas Terus sama yang ini. sama. Tapi yang bawah nggak ada ya. Kemudian yang atas dia ada nggak yang lurusnya? Kayaknya nggak ada yang lurusnya tuh lah. Enggak ada yang lurus, baju lurus kok tadi. S Kan ada yang lurus kan? tinggi yang anteriornya. Iya itu. Iya. Cuman nggak ada nemu tadi. Kok beda tuh? Nggak ada punya kita. Jadi kalau nggak ada yang lurus, Ada kamu bisa gunakan alternatifnya tuh pakai yang kayak gini untuk anterior yang atas. S agak S. Nggak S juga sih. Yang ini yang dipatah tadi ininya. Yang dungu tadi. Ya, kita pakai istilahnya yang dungu tadi, mematah. Boleh kan? Masalahnya lain pada orang. Yang lurus sama kayak itu lurus, cuman lebih kecil. Nggak ada tadi. Gak ada yang lurusnya, jadi alternatifnya pakai yang kayak gini. Yang kayak Untuk yang posterior atasnya mahkotanya pakai yang kayak gini. Mahkotanya, Pak. Ini kan ada bifurkasi. Untung kedengaran. Jadi ini untuk mahkota atas kanan maupun kiri sama. Yang ini untuk apa? Kita yang tahu. Sisa akar. Gimana? Sisa akar itu tuh. Ini anterior. Bisa pakai anterior. Iya. Di tang permanen ada nggak Bapak menukar masukan ini? Di bawah. Beda berapa ini? Sulung itu semua. Sulung semuaan itu. Ada. TS. Bawah kalau tang pencabutan. Ada nggak? Ada ya? Tuh ada. Iya permanen. Untuk mengambil Sisa akar rahang atas. Yang atas. rahang atas dan rahang bawah sebenarnya. Nggak nemu. Jadi ini universal ya. Jadi untuk ngambil sisa akar, yang rahang atas pakainya kayak gini, yang rahang bawah dibalik kayak gini. Oh bisa dibalik. Oh, bisa dibalik. Nah itu. Saat bisa bawa atau Boleh permanen, boleh sulung. Karena ini kan nggak ada terlalu besar. sedang nggak terlalu kecil. Kayak tadi ukurannya tengah-tengah. Jadi ini untuk memudahkan ngambil sisa akar. Karena kadang sisa akar kecil nggak bisa masuk kalau yang tang biasa. Kalau ini kan ujungnya bisa masuk ke dalam. Itu bayonet tuh. Iya ini untuk bayonet. Itu bayonet. Tapi beda lagi dengan yang ini. Nah itu yang
Ada yang bilang tang wortel ini. Bentuknya kalau lancip kayak wortel ininya. Oh, ujung wortel. Ujungnya ini kayak wortel lancip gitu. Ujung wortel itu kan lancip. Maka disebut tang wortel. Jadi ngambil sisa akar baik yang rahang atas maupun rahang bawah. Yuk sampai sini ada yang mau tanya? Ini cara pegangnya apa sama aja? Pak? Sama, tangan atas ya kayak rahang atas kayak gini. Ini dibalik. Kalau yang bawah ya kayak gini. Ini sama aja. Nah, cabut. Ya jadi ini. Kalau kan anak-anak nih Pak, kalau itu banyak goyang, gerak apa segala macam itu gimana Pak? Apa? Kan anak-anak nih Pak, terus dia ini kan banyak goyang, banyak gerak, banyak ada mau banyak nangis. Iya Pak, tantangan. Kan cabut bawah itu mencabut gigi rahang anak-anak itu pada umumnya giginya sudah goyang. Nah yang agak sulit yang persistensi atau sisa akar. Mana di gambar yang tadi? Ini nih. Kalau mahkota ya langsung aja kan pakai mahkota. Nah yang kejepit kayak gitu tuh. Nih, gigi permanennya tumbuh, tapi masih ada gigi susunya. Di belakang. Nah itu kayak apa? Bisa pakai yang ini aja udah gampang. Capit tek keluar. Berarti goyang. Nah itu kan. Ini Pak. Pakai aja kalau nggak bisa pakai tang ya pakai band dulu, dilonggarkan dulu. Tapi kalau di band itu berarti harus menggunakan infiltrasi. Kalau itu agak susah, ngambilnya nggak bisa langsung plek keluar, ya gunakan band, gunakan infiltrasi. Infiltrasi itu disuntik giginya. Biusnya dengan disuntik dulu. Dikasih anestesi gitu. Anestesi lokal dulu. Kalau hanya dikasih kloritil atau yang gel, ada tahan sakit. Disuntik aja sudah nangis makin Melihat toiletnya gini ya. Ya harus gimana? Harus bujuk. tes dulu. Kalau bisa langsung diambil plek langsung pakai tang ya kasih kloritil bisa. Tapi sekali tek udah keluar. Harus diperhitungkan itunya. Oh ini agak susah nih. Berarti harus infiltrasi. Suntik pakai Cytoject, tapi sebelum suntik kasih olesi dulu pakai gel. Udah lumayan tuh lengkap banget tuh alat tuh. Ada lagi yang mau tanya? Ini bin. Cara kayaknya mana? Cucu kayak Itunya kah? Sayapnya tadi kah? Ada patahan dari situ. museum. Aneh lah. Ada yang pintar gitu. Ya dalam ini nih. Misalnya nih patahnya gitu. Ininya patah sudah. Ya dia mau tanya dulu, ayo cepet. Kalau itu apa dia? Itu sisa akar loh. Kalau kan banyak kasusnya kayak itu anak-anak kok. Ya tumbuh persistensi kan. Kalau mamanya memang nggak apa ya
ada loh sebagian orang tua yang nggak pengen. Agak maksa ya lepasnya ya. Terus nyebut yang bisa katanya. Iya. Kayaknya berarti kalau kan semuanya Coba ada Bapak, Ya, untuk kasus yang begini ini berarti semuanya kan apa dicabut atau satu dulu atau dua dulu? bila keluar gigi permanen baru diambil. Oh, berarti kalau nggak keluar berarti dibiarkan aja. oh. Kecuali terpaksa tuh misalnya benanahan gitu. Oh. Kesakitan anaknya. Walaupun giginya kayak gini hitam-hitam atau begini. Oh, berarti Itu kan dibiarkan umur aja. berapa dulu lihat umurnya. Pertumbuhan gigi permanen ada kan sudah pertumbuhan gigi permanen. I1 tumbuh berapa? Ini. Ya. Bandingkan umurnya dengan itu dulu. Itu Dia 10 tahun. Ya kalau umurnya 8 tahun belum lama, masih lama kan. Kalau umurnya 10 11 baru tumbuh, masih 9 tahun, masih berat 2 tahun lagi baru tumbuh. Oh, berarti kada apa-apa. Nggak boleh diambil. Oh, dibiarkan aja. Kirain tuh Ditunggu dulu. Jadi jadi kalau kirain tuh dicabut. kalau dicabutin nanti kehilangan jejak. Oh, jadi Penggantinya nanti tuh nggak ada tumbuhnya- jalan tumbuhnya untuk sembar- keluar. sembarang Oh, ya, kayak kada berantakan. sesuai dengan Mm-mm. Hmm, Malah kada rapi giginya ditunggu. berantakan dulu. Tapi kalau udah keluar kelihatan itu anak keluar gigi permanen ambil gigi susunya. itu tuh terganti terlepas sendiri kah Pak atau kita harus ke dokter dulu? Diambil ke dokter. Ada mungkin pacul seorang kalau sudah gigi tinggal tunggulnya tuh aja. Nah kan biasa ada yang kada mau loh ke dokter. Kadang banyak Tuh yang kadang-kadang cabut gara-gara sendiri. apa? Iya, coba Anaknya bedot, biarkan makan guring, Bedot kan. guring putih dulu. banyak sih. Bedotnya pakai gula pulang. Oh, kue manis. Ih banyak yang gitu. Banyak banget. Bahkan didot isinya air gula aja. Iya, ada yang pakai air. Ada yang sirup, ada yang pakai sirup. Ada yang sirup. Oh, iya kok. Adeknya teman ulun tuh ini didot tuh isinya air gula aja, air pakai gula. Ada berapa lah itu? Mamanya biarkan makan, sebagai terapis gigi itu orangnya sudah SD Kalau Pang pakai empeng ini. itu Pak, apa sih bilangnya? Itu malah langit-langitnya jadi lengkung. Oh, lagi oh apa? bentuk. Langit jadi lengkung ya kada cukup tempat tentunya. Kayak punya kamu Oh tadi. iya gini. Kemungkinan Pakai kamu empeng. pakai Kamu pakai empeng. Kamu kok pakai dot lagi dulunya, lagi halus. Tanya aja mamanya. Empeng ada. Iya. Mak dulu ulun di detik enggak? Heeh. Ulun nangis dia kasih dot lah. Empeng sih Tanya dulu aja. tuh. Pakai empeng aja. Jadi langitnya lengkung, ini rahangnya sempit. Oh, Kan lagi dia dilepas karena takut kebiasaan. Soalnya pengalaman ulun. Jadi ponakan ini jangan lagi begitu gitu. Yuk, ada yang mau tanya? ya udah sih masih. Nggak ada tanya lagi. Baik. Biasanya Kawan-kawan kan mau nawakan. Yang tanggal untuk gigi susu kan Pak ada yang apa tuh? biar Iya, ya, itu biasa apa sih Pak? Ya, jadi beda dengan yang biasanya RW1. Apa fungsinya kayak kenapa? Supaya tadi tuh kalau itu anak mencabut langsung lepas kan itu terbuka tangnya. Dan itu pada perlu yang digoyang badan Itu yang makanya. bilangnya anak Ah, Sama cabutnya, cuman membukanya ini jadi terbuka sendiri. Yang masuk akal tinggal dapet ya, terus harus dibuka dulu gitu. Jadi kayak gini lah. Kalau itu harus terbuka kan, masuk, plak, kacat, udah nempel, tinggal cabut. Oh, iya. Cabut gigi susu kan bisa cepet-cepetan. Takutnya. Iya takutnya. Jadi yang udah goyang tuh apa ada lagi ya? Iya, tinggal kayak gitu. Tarik Jepit dikit gitu, depannya. jatuh. Ya, lu mau. Kalian supaya tidak memudahkan, kalau merancang tuh memudahkan kita tidak perlu membuka lagi. Sudah Tangan terbuka kita harus secara otomatis. kayak ini kan kayak sudah ya kayak ini aja.
Tinggal kita mengapit dia udah masuk, mengapit giginya, tinggal goyang. Dan tidak perlu goyang 2-3 kali kayak gitu, pakai kolor itu masa goyang 2-3 kali kayak gitu. Tarik aja udah. Kadang keras lagi gitu. Yang lain? Satu lagi? Belum ada nah dang lo. Sabar. Pikirkan. Baiklah. Pak, Nah, kalau baru tumbuh nih molar 3-nya, tapi itu sakit karena kayak lebih besar. Nah, katanya itu atau harus mendorong. dicabut, atau mengganggu gigi sebelahnya gitu. Jadi pertanyaan tadi mengganggu gak ke gigi lain? Yang kedua ada keluhan sakit apa enggak? Ya. Kemudian ketiga, kalau diambil ada mengganggu kah? Diambil untung mana? Istilahnya kan hitungannya banyak untung banyak rugi kalau diambil keluarga. Kalau memang mengganggu ya diambil. Kalau sakit terus gimana orang mau guring ini nyut enak kan? Jadi kalau misalnya bisa juga tumbuh tapi nanti gampang berlubang ya udah. Itu karena akibat apa? Jadi kada cukup rahangnya. Karena pola makan kita berubah. Dulunya kita tuh makan kita keras-keras, rahang orang gana-gana. Oh ini awaknya halus-halus semua. Anak rahang beganal lah awaknya aja halus. Padahal mestinya lebih bagus gitu pada zaman dulu. Tapi karena pola makan, salah satunya pola makan, makanan kita sudah instan, sehingga rahang itu tidak perlu memerlukan apa yang kuat-kuat. Coba kalau kamu cabut gigi orang Irian, asli Irian lo ya. Jadi sudah halus sampai ganal di Irian, itu akarnya panjang, giginya ganal, paluh pokoknya cabut. Bapak aja mencabut M1-nya aja pernah sampai keringetan. Setengah jam baru keluar. Padahal ada mahkotanya. Sampai bapak ini tambahkan lagi suntikannya supaya jangan sakit. Walaupun nggak sakit, tetapi kayak gitu nantinya sakit. Daripada sakit, bapak tambah duluan obatnya. Kalau merasakan sakit, karena nyaman banget. Cabut gigi sakit. Bukan Irian, Ambon ya, belakang rumah tuh orang Ambon. Kerja di tambang batu bara, saya mau cabut gigi. Ini abang udah dewasa masuk Kalimantan atau masih kecil? Baru aja bang, abang ini cuma 3 tahun lah di Banjarbaru katanya. Artinya sudah dewasa di Banjarbaru. Kecilnya abang tinggal di mana? Di Ambon dan. Nah kenapa jadi orang Ambon tuh keras-keras? Yang jadi pertanyaannya makanannya apa? Makanan dari hutan. Hah? berkalsium. Ambon nggak? Ambon tuh daerah mana? Kada maksudnya anunya Timur. Kan banyak konsumsi kalsium. Ambon, Irian. Terus apa? Kalau di Irian kan makannya banyak yang mentah ya. Iya. Kayak daging babi setengah matang aja. Kenapa jadi setengah matang? Babi dipotong gana-gana kayak gini, ditaruh di rumputan itu. Kan kayak rumputan aja tuh di hutan tuh. Ditumpuk kayak rumput-rumput itu. Di atasnya dikasih batu yang dibakar. Yang bakar batu tuh. Juicy. Anu medium rare. Medium. Stick. Itu sapinya gak pernah berjalan sapinya tuh. Sapi beliau. Maksudnya? Sapinya tuh kada dilepas. Dia kok kan Diberi makan di kandang aja gitu kan. Hidup makan guring itu aja dipijat lagi ya. Itu dirawat dulunya. Sembelih.
karena kan daging slice sama Belinya kan sampai kuah atau kita umurnya bisa jadi muda. beda tuh kenapa kan sama-sama sakit kok beda bedanya pemeliharaannya Makanya kalau daging daging luar biasa. premium itu biasanya makannya dibedakan, biasanya tempatnya beda juga. Tapi yang kita banyak Bahkan dari daging ada yang Australia gitu dipijat ya. sapinya, iya yang kayak Kambing sapi juga. sapi apa sih, sapi yang Tapi yang masalah mendatangkan daging Jepang yang Australia, Mahabharata tuh yang Yang pilihannya halal apa? nah itu tuh dipijat, oh ya pagi itu dipijat Memang di Australia itu ada penyembelihannya halal. Yang anunya apa? Yang ustadznya orang Indonesia, pelajar Indonesia. Pelajar Indonesia, dia belajar orang bagus anunya. di hotel Itu jadi kepala pemotongan. iya bisa. bisa ada kawan gue nyaman Iya, jalan mama aku nyaman. Oh, kada pernah kedewan. oh nyetak Ya ada lagi yang mau tanya? Tadi ini keropos. Oh. Ada menit pertanyaannya. Bapak izin bertanya. Kan ada kadang tuh gigi yang keropos gitu nah, terpisah-pisah mahkotanya. Itu tuh ngambilnya pakai sisa akar atau pakai tang biasa aja? Yang keropos gitu. Kalau yang keropos, kita lihat keropos, kita pakai band dulu, yang longgarkan dulu. Pakai band. Tang tuh formalitas dia istilahnya. Oh. Formalitas supaya kalau orang kita pakai tang, orang bayarnya rada apa ya? Ada nyaman gitu bayar larang. Pakai band aja nyamannya, pakai penting band alat aja. Kalau bisa keluar. Kalau kamu mahir menggunakan band, satu band aja udah keluar. Berarti band. Apalagi yang bilang tadi yang apa? Langit-langit ya, iya tumbuhnya. langit kalau itu nggak goyang tapi perasaan tuh di ini tuh kayak gitu Mungkin Pakai tang. ini pun Pakai tang. kayak rasa rasanya aja. ya. Rasakan. Membayangkan dulu ya. Jadi kalau bisa menggunakan alat bantu itu yang tahu. Mau saya lanjut ke alat bantu, ini aja udah belum hafal lagi. Betul sih. Ya, ada mau tanya lagi? Kayak ada yuk. Dari Pak Amin semua kira-kira? Insya Allah. Insya Allah. Nanti determinasinya gitu aja. Tang dituyuk, ambil bahar, kasihkan ini tang apa? Apanya? habis itu kayak Tang tadi apa dulunya, apa cirinya, gitu kan? Tadi misalnya tang molar atas, kiri kanan. Ada bifurkasi. Kenapa? Sama sebutan kiri. Apa ada tandanya apa? Karena Bifurkasi. bifurkasinya berada di sebelah kanan. Kanan. Ini bisa nggak digunakan untuk M3 atau P1 misalnya? Enggak bisa kemar 3 kan? Tang molar kan tidak bisa digunakan P1. Kenapa? Karena ada bifurkasinya. Karena kalau ada bifurkasinya dipasang di premolar, di premolarnya pecah tang tajam ini menekan. Oh iya. Ya, jadi logikanya itu dipakai. Ya hanya hafal anatomi tangnya aja, bentuk tangnya aja. Tapi mengapa itu hanya digunakan pada molar 1 dan 2? Kenapa nggak molar 3 dipakai Ini itu? bawah. Molar. Ya. Mahkota. Karena molar 3 tadi kan anatominya bisa berbeda kan, bentuknya bisa membulat, akarnya membulat, apalagi ujung, posisinya paling ujung belakang. Kalau pakai tang molar 1, 2 bisa mengenai gigi molar kedua. Jadi mengganggu gigi molar kedua. Dilanjutkan pakai molar tang molar ketiga. Trismus. Ya. Dikenal dengan tang payudara.
Christmas tuh Saya kira nggak ada lagi. bawah aja kok. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.